Akhirnya Gus Yahya harus turun sendiri membereskan carut marut di tubuh NU yang dilakukan oleh para Kabib Dobolowi, terutama Lutfi bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, mari kita langsung saja simak pernyataan Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf. Jadi gini masalahnya itu Jatman itu baru belakangan kita temukan. Ternyata tahun 2019 itu ada sejumlah pimpinan Jatman yang mendaftarkan ke Kumham keberadaan Jatman sebagai perkumpulan sendiri terpisah dari NU dengan akte notaris sendiri. 2019, dan kemudian tidak ada komunikasi dengan bahkan cabang-cabang, tidak tahu. Bapak Idaroh Surubiah itu cabang-cabangnya Jatman tidak tahu. Sementara kalau dalam periodisasi NU masa khidmahnya selesai 2023 dan tidak dilakukan apa-apa sampai 2024, lebih setahun. Nah ini kan ada masalah kontroversi hukum ini, gimana lalu statusnya toh? Nah maka PBNU membuat keputusan pertama memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Idaroh Aliyah dengan Idaroh Wusto. Pertemuan semuanya hadir, dari Idaroh Aliyah hadir, Mudir Am dan Sekjennya hadir, Idaroh Wusto hadir. Bicara soal kontroversi ini sampai pada kesepakatan diserahkan kepada PBNU. Lalu PBNU itu ada proses-proses selanjutnya sampai PBNU memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan kongres. Nah sehingga kemudian insya Allah nanti 21 Januari kita adakan. Ini maksudnya apa? Supaya ini jadi satu. Jatman itu bukan organ yang terpisah yang boleh jumpalitan mau-maunya sendiri tanpa harus koheren dengan NU, itu tidak boleh. Wong ini satu ini. Jangan dipreteli. Itu maksudnya. Ya, jadi mengerti ya. Nah kalau soal komunikasi kita sudah jalankan, soal adab dan lain-lain sudah kita jalankan. Rois Am itu sudah mengirim utusan salah satu Rois Suriah PBNU untuk menghadap kepada pimpinan Jatman. Bukan cuma sekali, sampai 2 kali. Gitu. Nah soal respons dari sana ya kita mau gimana? Kita harus ngitung apa yang lebih penting. Yang lebih penting adalah soal koherensi ini lagi-lagi. Supaya tata kelolanya jelas, ini konsolidasi tata kelola dari NU dan seluruh elemen-elemen instrumen-instrumen organisasinya, termasuk Fatayat, Muslimat, ya, Ansor, Ibnu, PBNU, Jatman dan lain sebagainya. Ini harus koheren. Kalau enggak, ya apa gunanya ada NU? Gitu. Jangan pernah meragukan Gus Yahya Khalil Stakuf untuk merungkat Kabib Dobolowi, terutama Lutfi bin Yahya, bahwa perjalanannya mungkin harus berliku-liku, tidak membuat langsung beras-beras. Kita harus memaklumi kapasitas beliau sekarang adalah Ketua PBNU. Tentunya ada prosedur, ada mekanisme, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus happy ending. Kita juga teringat bahwa yang pertama mempopulerkan kata imigran Yaman untuk para Kabib Dobolowi juga beliaunya Gus Yahya. Dan salah satu orang yang pertama kali memprotes mondar-mandirnya Kabib Umar bin Kapit dari Yaman dengan bahasa vulgarnya, ngapain lu bolak-balik ke sini? Mending kalian urus saja Yaman yang masih berantakan.
Lalu dilanjutkan dengan kalimat, kalau lu mau ngaji ya nanti gua siapin segala sesuatunya. Memang seharusnya begitu. Para klan Ba'alwi ini bukan mengagung-agungkan Tarim, bahkan secara konyol berani mengatakan Jawa bintu Tarim. Kalau memang Tarim itu kota yang hebat, kota yang penuh keberkahan, lagian ngapain nenek moyang lu dulu sampai hina menjadi antek-antek penjajah Belanda didatangkan ke Nusantara untuk memerankan politik pecah belah. Mana ada nalar. Para Khabib Dobolowi juga mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu kekuasaan di Nusantara didominasi oleh zuriyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Wali Songo. Ini kenyataan-kenyataan yang harus kita baca bersama. Saatnya kita meninggalkan para Khabib Dobolowi yang semakin hari semakin rungkat. Terlebih esok pada tanggal 21 PBNU menggelar Kongres ke-13 Jatman di Donohudan. Ini salah satu yang diframing oleh para Khabib, khususnya Lutfi bin Yahya, seolah-olah dengan berkumpul di Jatman beberapa Khabib memframing dirinya sebagai ulama, bahkan sebagai sufi, yang ternyata adalah menganeksasi dan bisa dikatakan memecah belah NU dari dalam. Tampilan Lutfi bin Yahya yang seolah-olah ulama, yang seolah-olah sufi, telah menciptakan struktur sosial baru, mukibin-mukibin pekok, yang taklid buta, menganggap para Khabib seolah-olah tidak tersentuh oleh apapun, seolah-olah merepresentasikan kebenaran ajaran agama Islam yang semuanya sebenarnya adalah palsu. Kita bisa lihat dari referensi kitab-kitab yang mereka pakai, kita bisa melihat dari perilaku yang jauh api dari panggang, tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mencermati kata-kata yang keluar dari mulut para kabaib, tidak ada yang menyejukkan, mencaci maki, mengancam, berbohong, menceritakan, bahkan seolah-olah klan Ba'alwi bagian daripada leluhur Nusantara, yang tentunya ini semuanya adalah bohong, tanpa ada fakta dan data kebenaran yang bisa dikaji dengan standar ilmu pengetahuan. Sekali lagi, semuanya harus diakhiri. Arogansi dan supremasi para Khabib Dobolowi di bumi Nusantara tidak sesuai dengan konstitusi kita, dengan basis Bhinneka Tunggal Ika. Mereka merasa rasis, merasa lebih mulia dari klan pribumi, yang sedikit banyaknya akhirnya menciptakan rasa inferior. Para mukibin menganggap dirinya lebih rendah dari klan Ba'alwi. Para mukibin, silahkan kalian gunakan nalar sehatnya, sadarlah, bergabung, kembalilah menjadi putra Nusantara yang saat ini kita semua sedang melakukan pembersihan, melakukan pelurusan terhadap kelakuan para Khabib Dobolowi yang sering menorehkan sejarah hitam di Indonesia. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.